Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Alhamdulillah, kalau ustadz-ustadzah di sekolah semua dalam keadaan sehat. Anak-anak, jumpa lagi dengan Ustadzah Mila dengan pelajaran IPS. Sebelum kita belajar daring pelajaran IPS, marilah kita berdoa dulu dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dapat berkah dan manfaat dari materi hari ini. Al-Fatihah. Terima kasih. Materi daring IPS hari ini adalah pelajaran 4 tentang peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan. Materinya adalah masa persiapan kemerdekaan. Di masa penjajahan, sekutu di bawah pimpinan Amerika Serikat, tentara Jepang mengalami kekalahan. Masa pemerintahan Jepang di antara tahun 1942 sampai 1945, Indonesia bagi menjadi 2 wilayah kekuasaan, yaitu kalau anak-anak membaca ada di halaman 99. Yang pertama, wilayah komando Angkatan Laut berpusat di Makassar yang meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Yang kedua, wilayah komando Angkatan Darat yang berpusat di Jakarta, meliputi Jawa, Madura, Sumatera, dan Malaya. Gerilya tentara sekutu dimulai bulan Juli sampai Agustus 1944. Sekutu menyerang Jepang yang dimototi di Maluku. Pada tanggal 20 Oktober 1944, Panglima Komando Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik, Jenderal Dietrich Martyr, menyerbu Pulau Lolita di Filipina. Penyerbuan terbesar dalam Perang Pasifik terjadi pada tanggal 31 Desember 1944. Dalam keadaan terdesak, Jepang membutuhkan bantuan dari negara jajahannya. Di antaranya adalah Indonesia. Salah satunya, dulu sebutan Indonesia adalah Hindia Belanda. Untuk menarik perhatian, Jepang menggunakan taktik, yaitu janji memberikan kemerdekaan atau mengizinkan mengibarkan bendera merah putih di samping bendera Jepang, serta Indonesia diperbolehkan mengumandangkan lagu Indonesia Raya setelah lagu Jepang, yaitu Kimigayo. Anak-anak yang hebat, semoga tetap semangat belajar. Untuk persiapan kemerdekaan, Indonesia yang membentuk suatu organisasi BPUPKI, singkatannya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang, BPUPKI disebut Dokurichi Zumbi Kosakai. Tujuan pembentukan BPUPKI adalah mempelajari, menyelidiki hal-hal yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara kemerdekaan Indonesia. BPUPKI beranggotakan 67 orang. Ketua BPUPKI yaitu Dr. Rajiman Widyodiningrat. Wakilnya Raden Panji Suroso dan yang dari Indonesia, sedangkan yang dari Jepang yaitu Indische Yosho Trupp.
Kalau anak-anak membaca ada di halaman 101. BPUPKI diselenggarakan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1944. Tujuannya, sidang BPUPKI membicarakan dasar negara Indonesia merdeka. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan pidato yang berisi asas dasar negara kebangsaan Republik Indonesia. Asas tersebut adalah sebagai berikut: pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sedangkan BPUPKI yang pada tanggal 31 Mei 1945 yang diproklamirkan oleh Profesor Dr. Supomo merumuskan dasar negara dalam pidatonya ada 5, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan, lahir dan batin, musyawarah, serta keadilan rakyat. Serta pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno pun berpidato menyampaikan kelima rumusan dasar negara: kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Setelah itu, tanggal 1 Juni 1945, BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI. Sebelum PPKI terbentuk, di situ ada yang namanya Panitia 9 atau Panitia Kecil. Panitia 9 yang bertugas untuk menyusun rumusan dasar negara. Setelah itu terbentuklah PPKI atau Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Adapun tugas utama panitia PPKI adalah menyelesaikan, memusyawarahkan persiapan kemerdekaan Indonesia. Susunan anggota PPKI tolong dibaca, ada pada halaman 104. Anak-anak yang hebat, anak-anak yang sangat Ustazah banggakan, materi selanjutnya adalah tentang detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa menjelang proklamasi PPKI yang dibentuk oleh Jenderal Besar Tauji memanggil 3 tokoh pergerakan nasional, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat pada tanggal 9 Agustus 1945 untuk diajak musyawarah. Setelah itu, Jepang memerintahkan perang kepada sekutu. Berita tentang kekalahan Jepang terhadap sekutu itu didengar oleh Sultan Syahrir melalui Soekarno. Anak-anak yang hebat, anak-anak yang dirahmati oleh Allah, tolong untuk materi selanjutnya kalian baca halaman 106 sampai 108. Di situ ada
teks asli Insinyur Soekarno yang ditulis dengan tulisan tangan. Untuk yang mengetik teks proklamasi adalah Dr. Sayuti Melik dan dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB di halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Sedangkan tokoh-tokoh kemerdekaan yang harus kalian ingat, yang pertama adalah presiden kita yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Kemudian Dr. Muhammad Hatta. Untuk mengenang para pejuang kemerdekaan, kita harus menghargai jasa-jasanya dan meneruskan perjuangannya. Tetap semangat anak-anak. Semoga materi pembelajaran kali ini dapat kamu pahami dan bermanfaat. Akhirnya kurang lebihnya mohon maaf. Mohon untuk teks proklamasi mohon dihafalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.